Baik, shalom. Shalom. Selamat datang. Damai sejahtera menjadi bagian kita semua. Saya bersyukur karena hari ini punya kesempatan bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang berbahagia. Dan berterima kasih kepada Ibu Intan terlebih dahulu karena telah menyiapkan materi yang luar biasa ini ya. Dalam bentuk PowerPoint, kemudian Pak Elider Tampu Bolon, salam kenal untuk pertama kalinya, dan lebih khusus terima kasih atas sahabat saya Dr. Edward Watania yang juga sekaligus seorang CEO yang mempelai training dan perbankan untuk aset-aset CSI NPL di perbankan. Mereka sering akuisisi. Kalau mau perlu gedung besar Pak, hubungi Bapak Edward. Mau perlu gedung untuk markas besar, hubungi Pak Edward bisa eksekusi. Satu pabrik di Bandung, barusan ini orang beli 30 berapa miliar Pak Edward? 31. Nah, syukur kalau dalam minggu ini bisa dieksekusi, kita ada berkat untuk kita makan-makan, undang Pak Gunawan, Pak Gunadi. Dan Pak Edward, ini Pak Gunadi, seorang visioner yang luar biasa, perlu kita dukung, oleh karena beliau punya visi yang bagus, mengikuti master visioner kita adalah Yesus Kristus. Yesus bukan cuma master visioner, tapi juga dia master of science dan master of neuroscience. Jadi banyak orang tidak tahu itu, dan kalau kita membaca Alkitab dengan jelas secara filologi dan secara teleologi, maka kita akan menemukan mutiara-mutiara yang hebat dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Oke, perkenalkan, nama saya Dani Kastanya, dan saya murid Kristus. Itu saja saya perkenalkan, dan saya mengajar untuk pendeta-pendeta yang perlu mendapatkan tambahan ekstra kurikuler, semacam bimbingan. Kayak kalau di SMP, SMA itu bimbel ya. Kayak seperti begitu. Jadi terima kasih, kita akan buka dengan doa. Boleh Pak Elider Tampu Bolon buka dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, bersukacita karena kami dapat berjumpa dengan hamba-hambamu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan taruh kata-kata kalimat untuk membangkitkan, menggairahkan setiap kami, anak-anak dia Tuhan, biar kiranya apa yang disampaikan itu semua bermanfaat bagi kami. Urapan-Mu mengalir, urapan-Mu tercurah atas kami, terlebihkan hamba-Mu Bapa. Terima kasih, demi nama Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Amin. Ini adalah salah satu materi yang sudah dimodifikasi kembali karena saya membuat sebuah materi ke Yayasan Persahabatan Jalan Lurus 52, tetapi ketika ke yayasan yang lain dia harus original kembali Pak. Jadi saya tidak mau sama judulnya dan tidak mau sama seluruhnya. Jadi harus ada modifikasi karena setiap tahun itu selalu terjadi update pengetahuan. Makanya seorang dokter pun kalau setiap 7 tahun dia harus mengikuti sabbatical leave. Sabbatical leave itu refresh kembali apakah masih bisa diaplikasikan ilmu-ilmu yang 7 tahun yang lalu karena perkembangan teknologi, digital dan sebagainya. Dan itulah sebabnya saya mau memberikan sebuah kontribusi update. Dan hari ini dari 53 itu salah satu yang kita sudah update ini ada 12 pertama, dan ini salah satunya. Judulnya agak serem ya, amnesia identitas. Ya, ada seorang pangeran, tiba-tiba terjadi tragedi, tabrakan. Dia lupa ingatan. Dia tidak kembali ke rumahnya atau ke istananya, tapi dia bergelandang sampai janggutnya tumbuh, dia tidak sadar lagi siapa dirinya. Orang tanya siapa namamu, bahkan namanya pun dia lupa, apalagi identitasnya, siapa dia, padahal dia seorang pangeran. Dan lama kemudian, seorang melihat dia dan mulai disadarkan perlahan-lahan. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita seperti seorang pangeran, anak-anak Tuhan, pangeran-pangeran daripada Kingdom of God,
yang ada di bumi ini, tapi kita lupa bahwa kita ini pangeran, anak-anak Tuhan. Kalau disebut anak-anak Tuhan, pangeran. Kalau Tuhan kita raja, kita apa? Pangeran. Tapi kita lupa bahwa kita ini pangeran. Kita hanya sebut bangga, kita ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu artinya pangeran, karena Tuhan kita lah raja di atas segala raja. Dan kita sering lupa siapa kita. Who am I? Dan saya sebutkan ini cerita tentang pangeran itu, saya berikan judul ini, Amnesia Identitas. Tentu ini adalah sebuah dokumen diagnostik dan teologis. Saya sebelum membuat makalah selalu saya uji dulu. Karena saya sering menjadi dosen penguji untuk kelas master dan doktor, maka saya harus menguji semua tesis atau program doktoral itu dengan 3 ujian. Kalau pertama adalah ujian filologi, dites filologinya, teksnya benar nggak diambil teksnya, benar nggak teksnya seperti ini dari bahasa aslinya, dari manuskrip aslinya. Kemudian tujuan daripada teks itu tepat nggak, itu disebut teleologi. Jadi ilmu teleologi jarang kita temukan di kurikulum STT. Itulah sebabnya kalau ditanya sama sarjana teologi, tahu kamu tentang ilmu teleologi? Apa itu Pak? Tahu kamu ilmu filologi? Apa itu Pak? Jadi ilmu filologi dan ilmu teleologi ini adalah sebuah ilmu yang direduksi, jangan masuk di kurikulum agar pendeta-pendeta, anak-anak Tuhan melupakan identitasnya. Itu. Jadi saya berharap ketika saya belajar di STT Ekumene sama Dr. Wempi Linturan, ambil program doktoral, saya mengusulkan supaya dibuka jurusan teologi ini, mata kuliah yang disebut filologi dan teleologi. Bukan teologi, kalau teologi ya sudah ada. Kemudian harus dibuka teologi itu, teologi eksklusif dan teologi inklusif. Supaya hermeneutikanya itu ketemu. Hermeneutika eksklusif begini, hermeneutika inklusif begini. Dari ketiga materi itu, filologi, kemudian teleologi dan teologi, maka lahirlah penafsiran yang sangat inklusif dan bisa masuk ke segala arah kehidupan, aspek kehidupan, termasuk marketplace. Salah satu contoh saya tanya hari ini kepada para pendeta, business and religion, bisnis dan agama harus dipisah atau tidak boleh dipisah? Kepada gereja-gereja yang sangat tradisional, mereka akan berkata, tidak bisa. Agama nggak boleh disangkut pautkan dengan bisnis. Business is business, religion is religion. Religion separate dengan bisnis. Nah, saya katakan, inilah bahayanya kalau kita baca Alkitab secara teks tanpa melihat bahasa aslinya, tanpa melihat filologinya, sehingga kita mengambil ayat itu secara eisegesis. Eisegesis itu adalah ide saya lihat ayat ini, ide saya, oh berarti tidak bisa. Maka kita buat opini bahwa bisnis dan agama harus dipisah. Tapi kalau eksegesis, membiarkan Alkitab itu sendiri untuk membuktikan dirinya, apa kebenaran itu begitu atau tidak. Eksegesis namanya. Jadi membiarkan kitab suci itu sendiri, Alkitab itu, menafsirkan dirinya sendiri. Jangan kita tafsirkan Alkitab itu dari luar kita, dari luar kepala, dari luar pikiran kita, masuk untuk membuat opini kepada Alkitab. Biarkan Alkitab berbicara. Itulah sebabnya kita kembali setelah saya berkata bahwa jika kita mengatakan agama dan bisnis itu dipisahkan, maka kita belum belajar secara total dan kita kehilangan identitas. Itulah sebabnya hari ini gereja-gereja banyak minta sumbangan. Kenapa? Karena kamu kehilangan identitas. Kok pangeran anak Tuhan minta sumbangan? Itu persoalan, Pak. Anak-anak Tuhan, kenapa? Karena dia pikir orang bisnis support saya. Saya anak Tuhan kok. Padahal itu salah satu perintah Tuhan, amanat agung, dia katakan,
Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Dia tidak menyertai bisnismu, dia menyertai kamu. Jadi kamu di mana saja harusnya memberkati bisnis, bukan bisnis yang diberkati, kamu yang diberkati. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Kita selalu minta doa, doakan dong bisnis kami. Doakan kamu supaya tahu identitasmu siapa. Saya mendoakan kamu supaya kamu menjadi berkat. Bukan mendoakan bisnismu, karena Alkitab tidak pernah mengatakan itu, perintah itu. Dan perintah mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi untukmu, bukan untuk bisnismu. Ketika kamu mengolah bisnismu sesuai dengan karakter Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, maka bisnismu akan melejit. Bukankah doa Bapa kami berkata begini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, coba kita perhatikan ini, kehendakmu. Nah, kehendakmu ini adalah kehendak Tuhan. Persoalannya kita tidak tahu identitas kita dan kehilangan atau amnesia kita terhadap identitas kita, sehingga kita lupa identitas kita, sehingga kita berpikir harus memberkati apa yang saya kerjakan. Kita yang harus diberkati, supaya dengan kita yang diberkati, apapun yang dikerjakan tanganmu akan berhasil. Jadi berkati diri kita. Jadi Tuhan mau memberkatimu. Makanya caranya, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah, itu yang jadi persoalan. Sering kehendak diri kita lebih kuat. Dikuduskanlah namamu. Saya ulang kemarin, dikuduskanlah namamu. Tapi sering kita tidak menguduskan nama Tuhan, tapi kita mengkultuskan diri kita. Dan kita mulai mengkuduskan diri kita. Jangan jaim dia pikir dia sudah paling suci kan gitu, sehingga dia lebih suci dari Tuhan kayaknya, seperti itu. Padahal dia harus merendahkan diri, kehendak Tuhan yang jadi. Dia harus semakin rendah hati dan Tuhan semakin tinggi. Dia adalah pangeran yang sesungguhnya, atau anak Tuhan yang sesungguhnya. Jadi kita akan menemukan kembali cetak biru kerajaan bagi kemanusiaan. Ingat, seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu diberikan kepada manusia. Nah, sering orang Alkitab dipakai bukan untuk manusia, tapi untuk bisnis dipakai ini. Kau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ini Alkitab diperuntukkan bagi manusia, bukan untuk bisnis. Tapi ketika manusia masuk dalam marketplace diberkati. Saya selalu berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan berkati saya, supaya ketika saya mau masih suka suatu tempat, baik itu restoran itu rame. Ya Tuhan berkati saya, supaya kalau saya naik taksi, ketika saya turun naik taksi, orang itu dapat orderan lebih banyak. Dan setiap kita melangkah di satu tempat, kiranya Tuhan memberkati tempat ini. Termasuk saya hari ini kemarin datang, saya berdoa, kiranya tempat ini diberkati oleh karena kehadiran dan kesadaran kita tentang Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Tuhan beserta kita. Jadi jadi kembali cetak biru atau blueprintnya, menemukan kembali cetak biru kerajaan bagi kemanusiaan. Oke, ini tragedi pewaris tahta yang saya ceritakan di awal. Seorang pangeran yang dibesarkan di jalanan, dia hidup sebagai pengemis, berjuang setiap harinya hanya untuk bertahan hidup. Hari ini kita sering hanya bertahan untuk hidup. Bahkan kita tidak hidup dalam berkelimpahan. Kenapa? Karena kita sering lupa tentang identitas kita. Harusnya hidup berkelimpahan dan terus memberi dengan kelimpahan yang ada. Kemudian dia hidup jauh di bawah kapasitasnya karena satu alasan tragis. Ia lupa siapa dirinya. Sehingga aptitude-nya, ini bicara tentang dia lupa attitude-nya siapa. Dia lupa sekarang ini kapasitasnya apa. Padahal kita kapasitas adalah anak pangeran, anak Tuhan. Tapi kita lupa kapasitas kita. Berarti kalau kita anak Tuhan, semua kuasa di sorga dan di bumi sebenarnya diberikan kepada kita. Cuma kita tidak pernah gunakan itu kuasa itu. Karena apa? Karena kita kehilangan kapasitas, karena terdistorsi, karena amnesia.
identitas. Inilah gambaran paling akurat tentang kondisi manusia modern hari ini, termasuk para pendeta. Saya dengar tadi Pak, jangan pendeta. Soalnya pendeta ini banyak kehilangan Pak. Kehilangan identitas. Mereka pikir, aduh ini begini-begini. Jadi jangan, bukan salah mereka Pak. Salah kognitifnya berpikir tentang siapa dia. Akar krisis manusia modern hari ini, masalah terbesar manusia bukanlah krisis ekonomi. Sering kita, ini karena krisis ini. Kerusakan politik ini, karena politik ini. Itulah, coba kalau tidak jadi perang ini Iran sama Amerika, atau kekurangan sumber daya. Masalah utama kita adalah hilangnya identitas. Lost identity. Kita diciptakan, di kitab Kejadian disebutkan untuk mengelola, namun beralih menjadi mengeksploitasi. Karena kita takut kekurangan. Takut kekurangan, dieksploitasi, harus. Padahal tidak perlu eksploitasi. Semua disiapkan Tuhan. Kita dirancang untuk mencipta, namun berakhir dengan merusak. Seperti itu. Karena kita tidak melihat pada manusia ada yang hilang identitasnya. Jadi kegagalan fungsi ini terjadi karena kita terputus dan dari narasi agung, yaitu grand naratif penciptaan. Kejadian pasal 1 ayat 26 menceritakan tentang penciptaan dunia yang teratur. Hari pertama diciptakan baik, hari kedua baik, hari ketiga baik. Sudah di ini semua baik. Sebagai pusat, manusia sebagai pusat dari wakil Allah, penciptaan dunia yang teratur. Hari pertama, hari ke-6 Tuhan diciptakan. Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan untuk menjadi pusat dan wakil Allah untuk mengelola sebuah taman itu. Kemudian terjadi kejatuhan, maka terjadi kerusakan sistemik, menghancurkan budaya, ekonomi, dan sosial. Dampak dari kehancuran itu, Kain membunuh Habel. Jadi hari ini kalau orang saling bunuh-membunuh, dari sononya sudah ada. Rusak semuanya ini ketika jatuh. Rusak sistemik, menghancurkan budaya, ekonomi, dan sosial. Dan penebusan adalah titik balik salib, pemulihan seluruh ciptaan. Jadi kita mau dipulihkan lewat penebusan. Dan kita akan diantar kepada satu langit yang baru dalam budaya dan struktur yang disempurnakan, yaitu kota Allah. Inilah siklus sejarah dari taman menuju kota. Oke, deklarasi. Deklarasi identitas terbesar dalam sejarah ini bukan kalimat biasa, melainkan sebuah maklumat kerajaan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ini identitas ini disematkan secara eksklusif. Kenapa? Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Elohim. Kemudian, kita lihat di sini, apa itu artinya gambar dan rupa kita? Kita bedah DNA identitasnya ya. Dari kata itu, gambar, itu bahasa Ibraninya selem. Selem, gambar. Ibrani kuno itu selem. Selem itu semacam patung. Kalau seorang raja, dia buat patungnya sana untuk wilayahnya, maka semua orang melihat patung itu, oh itu di wilayah kerajaannya. Maka patung hidup raja di budaya timur dekat kuno, seorang raja menempatkan patung dirinya di wilayah jajahan yang jauh. Itu artinya simbol kehadiran. Patung itu menandakan bahwa kekuasaan dan otoritas raja tersebut membentang hingga ke wilayah itu. Dan hari ini manusia bukanlah patung batu, melainkan patung hidup yang mewakili pemerintahan Allah di bumi, yang dalam buku Septuaginta disebutkan Imago Dei. Selem Elohim dalam bahasa Ibrani, Imago Dei dalam bahasa Yunani. Artinya, kita adalah gambar Allah yang hidup di tengah dunia. Untuk apa? Berkuasa untuk mengelola apa saja. Kita harus diberkati untuk memberkati. Itu konsepnya. Ini konstruksi tujuannya. Kita tidak bekerja, ini perhatikan.
identitas, gambar, dan rupa. Kita tidak bekerja untuk berarti. Oh, saya bekerja supaya orang hargai saya, supaya saya berarti, saya bermakna. Terbalik, kita bekerja karena kita sudah diberi makna. Kita mempunyai makna, bukan supaya mencari makna. Makanya kalau dibalik ini, sering orang bekerja untuk mencari makna, maka terjadi yang disebut dengan budaya-budaya manipulatif, flexing, manipulatif, dan sebagainya. Itu semua oleh karena tidak memahami identitas, gambar dan rupa. Saya ini gambar dan rupa Allah. Maka kita bekerja bukan lagi karena mencari makna, karena sudah diberi makna. Pak Elider Tampu Bolon diberikan kecerdasan, diberikan talenta yang luar biasa. Dia bermakna, dia sudah bermakna. Bagaimana makna itu diimplementasikan dalam kehidupan, berorganisasi dan sebagainya. Jadi bukan lagi dicari itu makna. Dia sudah memiliki makna itu dan mempunyai otoritas, hak legal dan spiritual untuk mewakili kerajaan Allah di dunia nyata. Setiap kita diberikan hak untuk mewakili Tuhan secara legal dan spiritual. Siapa yang mengangkat kita jadi anak Tuhan? Legal nggak itu? Karena nggak ada suratnya, kita pikir nggak legal. Ya kan? Di dunia ini perlu surat. Tapi kita ketika dibaptis, biasanya dikasih surat baptisan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anak dan Roh Kudus. Legal. Ketika kita diangkat dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, mengakui bahwa kita mempunyai legal standing dan spiritual untuk mewakili kerajaan Allah di dunia nyata ini. Jadi kalau saya melihat gedung, Pak, saya sewa gedung di Wisma Dharmala untuk kebaktian ibadah saya. Anggota saya tidak lebih daripada 60 sampai 70. Selama 14 tahun saya jadi gembala jemaat di Wisma Dharmala. Orang katakan, kenapa nggak beli saja gedung Wisma Dharmala itu, Pak Pendeta? Saya bilang, kalau saya beli, saya harus ada manajemen yang mengatur supaya bersih. Tiap hari ada office boy yang atur, ada yang atur semua. Kalau saya tidak mampu, tidak punya kompetensi mengatur, berarti saya punya attitude tidak tercover dengan aptitude. Saya harus bersyukur dengan ini karena apa? Semua gedung-gedung itu tidak salah. Itu sangat benar. Tapi wakil Tuhan di bumi tanpa relasi dengan Tuhan, maka dia akan jadi Tuhan. Itu bahaya. Itulah sebabnya seorang yang merepresentasikan wakil Allah di bumi, dia hadir di setiap sektor, baik sektor religion, sektor real, bisnis, seni, pendidikan, dan pemerintahan. Baik pemerintahan gerejani maupun pemerintahan sipil, dia harus merepresentasikan sebagai wakil Tuhan yang punya relasi berakar dari prioritas ilahi. Karena dia diciptakan untuk harmoni vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesama. Jika seorang yang tahu dia adalah wakil Tuhan dan dia mengadakan relasi, maka dia akan mampu menciptakan sebuah kreasi yang hebat. Allah adalah pencipta, maka manusia juga mencipta. Budaya, teknologi, dan seni adalah ekspresi dari imago Dei. Kenapa hari ini kurang inovasi? Karena manusia sebagai representasi Allah lupa dirinya siapa, sehingga dia tidak mengadakan relasi dengan penciptanya, rajanya, sehingga tidak punya kreasi dan inovasi. Apa yang jadi? Inilah yang terjadi, kestagnan. Kita kembali ke identitas kita, siapa kita? Representasi Allah, maka kita harus menjadi pengelola. Bumi bukanlah milik manusia, kita adalah pengelola. Kalau bumi bukan milik kita, maka saya harus memberikan tafsiran yang tepat kepada Undang-Undang Pasal 33 dan saya kasih brief polisinya. Bahwa negara, tanah dan air dikuasai negara bukan milik negara, tapi itu milik Tuhan yang dikuasakan kepada negara untuk mengatur baik sertifikatnya, baik kepemilikannya, supaya jangan ada benturan. Jangan sampai negara mengambil hak-hak Tuhan. Itu kita harus suarakan sebagai anak Tuhan. Stewardship, bahwa bumi bukanlah milik manusia. Kita adalah pengelola yang merawat titipan, bukan pemilik absolut. Nah, kira-kira kalau kita berikan ini ke seminar kepada DPR, nanti diatur waktunya ya. Kalau bisa ketemu dengan Pak Dasko, kita mesti kasih seminar kepada anggota DPR tentang siapa mereka. Jangan sampai anggota DPR, anggota MPR kehilangan identitas mereka. Siapa yang bersuara kepada mereka? Saya hanya diundang sekali-sekali, tapi cuma khotbah di ruangan kecil, bukan di Seantero.
Tapi kalau kita seluruh sinode, seluruh kekuatan ormas bersatu dalam kekristenan untuk menyuarakan brief policy, maka negara ini akan menjadi makmur lebih cepat. Karena Alkitab berkata, berdoalah dan usahakanlah kesejahteraan kotamu. Dia katakan, berdoalah dan usahakan kesejahteraan kotamu. Apa yang kau doakan, apa yang kau usahakan. Sepertinya kita cuma usaha sendiri, tidak mau melihat. Saya salah satu anggota yang diangkat menjadi anggota jurnalis dan penulis IPJI, Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia. Saya bagian digital di Dewan Pimpinan Pusat. Ketuanya Abioto, yang mantan wakil gubernur nggak jadi sama Pangreku. Siapa namanya Pak? Abioto. Kun Wardana Abioto, dia ketua umumnya. Terus saya salah satu bagian DPP. Saya katakan kita dalam dunia jurnalis, baik di media sosial, kita harus menyuarakan suara Tuhan. Kita harus menyuarakan kehendak Tuhan. Agar keadilan, kemanusiaan bisa terjadi. Sehingga damai sejahtera bagi Indonesia bisa terjadi. Kita ini wakil Tuhan, Pangeran. Jangan sampai hilang identitas. Makanya ketika anggota gereja saya adalah salah seorang yang jadi menteri. Saya pernah juga memberkati seorang calon menteri, kemudian setelah berkati dia jadi menteri. Dia 3 kali jadi menteri, Asmen Desa, Menteri Komdigi, Menteri Koperasi. Saya kasih tahu dia, jika kau tidak bersuara tentang keadilan, jika kita tidak bersuara tentang kemanusiaan, maka engkau tidak akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Maka hari ini saya katakan, kalau mau dipakai Tuhan luar biasa, dimanapun tempatmu, tidak usah flexing. Kau punya identitas jelas. Identitasmu anak Tuhan. Amin. Identitas kita Pak Gud, anak Tuhan. Pangeran dari surga. Pangeran surgawi. Benturan kejatuhan, mandat yang rusak. Manusia kehilangan arah dan lupa siapa dirinya. Yang seharusnya mengelola, menjadi mengeksploitasi. Yang seharusnya mencipta, menjadi merusak. Dosa bukan hanya merusak moral individu. Sering kita bilang, oh itu dosa pribadi kok. Tetapi dosa itu menghancurkan cara berpikir, mindset. Jadi dosa itu dimulai dari cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita, mindset kita udah merusak, udah pasti rusak semua. Kita harus mencipta, berkreasi, menciptakan terobosan. Orang-orang yang memikirkan dunia ini banyak. Tetapi tidak semua orang yang pintar ini mau menjadi alat Tuhan. Tapi mau hanya untuk dirinya sendiri. Cara berpikir dari sistem sosial, ekonomi, dan budaya. Mandat itu tidak hilang, ia menjadi terdistorsi. Jadi jangan pikir, oh kalau sudah begini, sudah proses kejatuhan, mandat hilang. Mandat Tuhan tidak pernah hilang, cuma terdistorsi. Terdistorsi karena kita lupa ingatan. Mari kita titik baliknya, restorasi sang cetak biru sempurna. Yesus Kristus tidak hanya datang untuk menyelamatkan jiwa. Percaya itu? Yesus menyelamatkan jiwa. Tetapi saya mengatakan, Yesus Kristus tidak hanya datang untuk menyelamatkan jiwa. Ia turun untuk mengembalikan kita kepada desain semula. Berkuasa atas bumi. Sehingga karena kita tidak berkuasa atas bumi, orang lain yang berkuasa, apa yang jadi? Ya biarlah, yang penting kita nanti masuk surga. Sebelum kamu masuk surga, jadikan bumi ini surga. Itulah sebabnya doa Bapa kami, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau hari ini tanggung jawab kita tidak menjadikan bumi ini menjadi surga, tempat yang nyaman dan damai sejahtera, buat apa Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Itu intinya, tesisnya. Kristus adalah representasi gambar Allah yang tidak bercacat. Melaluinya kita dipulihkan untuk kembali menjadi selem yang hidup, imago Dei. Injil bukan tiket pasif untuk masuk surga, melainkan proklamasi pemulihan mandat manusia di bumi saat ini. Jadi kita harus deklarasikan sebuah proklamasi bahwa Injil memerdekakan kita. Makanya Rasul Paulus berkata begini, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Kekuatan Allah, the power of God,
Pertanyaannya, apa Injil itu, kekuatan Allah itu ada pada kita? Kita mengatakan kabar Injil, tapi kita tidak punya power. Why? Karena kita tidak mengerti Injil yang sesungguhnya. Bahwa Injil itu yang memerdekakan kita, harus membuat kemerdekaan bagi semua orang, dan membuat orang lain menikmati damai sejahtera di bumi ini. Supaya bumi mendapatkan damai sejahtera. Oke, sekarang ada 3 pilar mandat budaya. Beranak cucu ini ada reproduksi kehidupan. Lebih dari sekedar biologis. Ia adalah seruan untuk melipat gandakan kehidupan, nilai, dan komunitas ilahi. Pertanyaannya, di gereja, komunitas, beranak cucu, gereja. Satu gereja harus melahirkan berapa gereja harusnya? Saya buat master plan, waktu saya menjadi Tumoto Youth Ministry, sebuah ministry pelayanan orang-orang muda Minahasa. Saya menjadi headnya. Saya katakan berapa budget untuk membuat manusia memanusiakan manusia? 2,5 miliar. Oke, saya akan buat 100 gereja dalam tempo 2 tahun. Oh bisa, saya bilang kenapa tidak bisa? Kalau kamu tidak tahu tentang caranya, saya akan ajar. Semua caranya ada dalam Bible. Duplikasi dan multiplikasi. Reproduksi. Domba harus melahirkan domba. Gembala harus melahirkan gembala. Dan kalau semua melakukan duplikasi yang sama, maka saya percaya Sinode CMC salah satunya akan menjadi sinode terbesar di akhir zaman. Tidak ada yang mustahil. Aminkan dulu, Pak. Amin. Amin. Kita akan training para pendeta untuk bagaimana cara mereproduksi ini, bukan hanya sekedar biologis, tapi melipat gandakan kehidupan, melipat gandakan nilai, dan melipat gandakan komunitas ilahi yang berkarakter mindset ilahi, yang tidak pernah kehilangan identitas dirinya. Dan kita akan penuhi bumi ekspansi peradaban. Hari ini kita gagal. Kenapa? 7 miliar penduduk dunia, tapi hanya hampir 3 miliar orang Kristen. Jadi 4 miliar kemana? Ada yang menjadi ateis, ada tidak percaya Yesus. Kenapa? Karena kita sering mau buat itu pertambahan, tapi tidak mengubah mindset. Sehingga orang bertambah, masuk pintu depan, baptis, keluar pintu belakang, murtad. Masuk 3.000, keluar lagi 3.000, masuk 3.000, tetap stagnan. Kenapa? Karena mereka kehilangan identitas. Para pendeta tidak menghormatkan, kamu itu adalah anak Tuhan, kamu punya power untuk itu, kamu punya identitas, tidak salah. Kamu adalah pewaris kerajaan. Tapi gantinya kita bully anggota. Saudara, kalau saudara tidak ingin begini-begini, saudara masuk neraka. Masuk neraka, hilang identitasnya karena selalu banyak dibully. Itu menjadi persoalan. Kita sering menjadi pendeta pembuli daripada pendeta menyadarkan kesadaran enlightenment, pencerahan kepada umat. Bahwa umat harus dicerahkan. Kalau mereka sadar, mereka akan takut pada luar biasa Tuhan yang menciptakan saya. Sungguh ajaib. Dari kandungan ibuku engkau telah memilih aku. Ini luar biasa loh. Tapi kita tidak menghargai bahwa kita lahir ini adalah sebuah hasil karya Tuhan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa lahir di dunia, Pak. Dari 200 juta sel sperma masuk dalam rahim wanita, tidak bisa semuanya. 200 juta sel sperma, hanya bisa 1 tembus atau 2 bisa menjadi bayi. Tidak bisa semuanya. Itu membuktikan karya Tuhan bagi kita ini. Berarti kita bermakna. Bahkan sidik jari kita, iris mata kita berbeda satu sama lain. Membuktikan mahakarya Tuhan terhadap kita itu unik. Manusia itu unik. Penuhilah bumi. Jadi kita berekspansi peradaban. Menyebarkan pengaruh, keteraturan, dan budaya kerajaan Allah ke setiap sudut dunia yang kosong. Pertanyaan, 7 miliar penduduk dunia. Yesus berkata, jika aku ditinggikan di atas bumi ini, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Berapa banyak? Semua orang. Dan Injil berkata dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Boleh bantu saya baca untuk ini supaya kita tahu. Wahyu 14 ayat 6 dan 7 berkata begini. Aku melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakan kepada yang diam di bumi, kepada semua suku, bahasa, bangsa, dan kaum.
Betul? Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Aku melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil kekal. Boleh dibantu, Bu Intan? Ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Beritahu kepada semua suku, bahasa, bangsa, dan kaum bahwa kamu punya identitas adalah anak Tuhan dan kamu telah ditebus dengan sempurna oleh Yesus Kristus. Hari ini taklukkan bumi dengan kuasa Tuhan. Bukankah Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Taklukkan, kata taklukkan bumi ini dalam bahasa Ibrani kabas, mengelola potensi. Bicara tentang potensi, itu bicara tentang aptitude. Potensi diri. Banyak orang tidak menggali potensinya dan berhenti menaikkan potensi dia. Tidak scale up potensi. Sehingga dia menjadi turun. Mengambil bahan mentah bumi, fisik, intelektual, sosial, dan memprosesnya menjadi peradaban yang memuliakan Allah. Jadi kita harus memprosesnya kembali. Jangan main contek, jangan main ciplak. Kita harus original menciptakan sesuatu sehingga hasilnya betul-betul kita adalah kreator. Tapi hari ini banyak hanya menjadi konten kreator. Nah, itu pun dapat duit, Pak. Kalau jago, reviewnya bagus, konten kreator banyak duit. Tapi kita menaklukkan, baik di media sosial, baik di dunia nyata, di marketplace. Saya bersyukur Pak Edward ini luar biasa. Dia bisa masuk ke marketplace. Dia salah satu dari RD di Full Gospel, Breakthrough Muara Karang. RD itu membawahi presiden chapter, berapa presiden chapter ya? Berapa sekarang presiden chapternya? 5. Jadi dia membawahi 5 presiden. Kita berharap itu 5 chapter presiden bisa multiplikasi 2 masing-masing dalam 1 tahun sehingga menjadi 5 menjadi multiplikasi 2. Jadi taklukkan kabas, mengelola potensi. Dan akhirnya kita perlu mengaktifasi mandat itu. Hari ini apakah kita sudah diaktifasi mandat itu? Mari kita aktifasi. Cara aktivasinya bagaimana? Kita harus cetak biru kerajaan ini. Paradigma jatuh dan cetak biru kerajaan. Kalau bisnis itu paradigma jatuh itu sekedar mencari profit maksimal. Itu bisnis. Cari profit maksimal dong. Itu paradigma jatuh di bisnis. Dari pendidikan, pabrik mencetak mesin kerja industri. Manusia dieksploitasi menjadi alat produksi. Sehingga hasilnya memang mereka jadi karyawan. Tak pernah menjadi kreator. Why? Kalau semua orang menjadi kreator, maka dunia ini seharusnya tidak ada orang yang bekerja yang terlalu dipaksa dengan eksploitasi tinggi. Kemudian pemerintahan paradigma yang jatuh, alat dominasi dan perebutan kekuasaan. Hari ini kalau orang lihat perebutan kekuasaan, itu paradigma jatuh. Hari ini kalau itu pemerintah dominan, bukan membiarkan rakyat, oke, apa maunya rakyat, tapi pokoknya kalau kamu melawan saya sikat. Itu alat dominasi pemerintahan hari ini, itu paradigma jatuh. Gereja paradigma jatuh menjadi tempat pelarian ibadah, rutinitas eksklusif. Harusnya gereja itu menjadi bengkel dan hari gereja beribadah ya paling banyak 1 minggu itu berapa kali gereja dipakai, Pak, untuk ibadah. Hari Minggu paling 1 kali atau hari lain konser. Sisanya hari apa? Kenapa gedung kosong? Harusnya gedung kosong itu dipakai untuk training, untuk membuat sumber daya manusia itu menyadari siapa mereka. Begitu banyak ayat-ayat dalam Alkitab, begitu banyak materi yang hebat yang perlu kita training supaya manusia-manusia kita ini di gereja betul-betul punya potensi yang hebat, punya attitude yang hebat, aptitude yang hebat, dan orang-orang yang tahu bersyukur, gratitude. Luar biasa.
Tapi kita lihat cetak biru. Kalau mau kita aktifasi mandat ini, maka bisnis harus menjadi wadah representasi karakter Allah dalam penciptaan nilai dan kesejahteraan. Jadi, apa itu bisnis? Bisnis dalam cetak biru kerajaan adalah wadah representasi karakter Allah dalam penciptaan nilai dan kesejahteraan. Kalau tidak menciptakan nilai dan kesejahteraan, maka itu berarti paradigma jatuh. Udah pasti bukan kehendak Allah. Kau putar-putar 20 tahun, tetap juga tidak akan menjadi kaya raya. Kaya kemudian jatuh, kaya jatuh, kaya jatuh, kaya jatuh. Apalagi dia tidak memahami teologi enough, teologi cukup. Dia tidak akan pernah pandai bersyukur. Terus karakter Allah hilang. Pendidikan harusnya cetak biru kerajaan. Pendidikan harus menjadi ekosistem pembentukan manusia secara utuh sebagai gambar Allah. Bagaimana gambar Allah yang seutuhnya? Itu digambarkan dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Coba kita baca Lukas 2 ayat 52. Supaya kita tahu bahwa sesungguhnya pendidikan itu pembentukan manusia secara utuh sebagai gambar Allah. Bisa dibaca? Lukas 2 ayat 52. Yesus bertambah besarnya, Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, sudah berakhir. Jadi secara fisik, mental, Yesus makin besar. Fisiknya. Makin dikasihi Allah, bertambah hikmatnya. Makin dikasihi Allah. Dikasihi Allah itu adalah spiritual. Dan dikasihi manusia itu sosial. Jadi fisik, mental, spiritual, dan sosialnya bertumbuh. Membentuk manusia sebagai gambar Allah. Alkitab bilang tubuhmu bait Allah, betul? Tapi hari ini kita suka makan sembarangan. Betul? Padahal bait suci Tuhan itu adalah tubuh kita. Kita suka minum-minum. Dia bilang, pada saat itu, bukan kamu orang Kristen. Jangan ganggu saya. Sudah mabuk, orang Kristen mabuk. Padahal harusnya orang Kristen itu tidak begitu, tapi karena dia tidak sadar, karena pendidikan kita tidak membentuk manusia secara utuh sebagai gambar Allah. Makanya cetak biru pendidikan kita supaya tidak menyontek, buat kompetensi bukan kompetisi. Saya ngomong kepada direktur pendidikan, beritahu kepada pembuat kurikulum bahwa jangan membuat kompetisi di pendidikan. Di angka ini juara 1, juara 2, dia sombong nanti, yang lain dianggap rendah. Buat kompetensi, bagaimana kamu cara kerjasama supaya semua dapat 10. Tapi hari ini cum laude ditaruh, dia dapat cum laude 4.0, 3, sekian. Yang bodoh dianggap bodoh. Padahal tidak ada manusia yang bodoh. Kita gagal membentuk karakter secara utuh sebagai gambar Allah dalam dunia pendidikan. Jadi kalau pendeta-pendeta nanti buka sekolah gereja, jangan lupa ini, ekosistem membentuk manusia di dalam pendidikan harus membentuk manusia secara utuh. Kalau buka pendidikan hanya juga suka nyontek, pasti dia korupsi juga walaupun orang Kristen. Hari ini banyak orang korupsi, kenapa? Berkompetisi. Dia lebih banyak, saya lebih sedikit. Maka kompetisi. Mau lebih kaya dia, ini saya tidak kaya, dia lebih kaya. Mau rebut kekuasaan semua, rebut posisi semua. Saya pernah training orang bisa menjadi staf ahli menteri. Saya kasih training dia, begini caranya. Tapi jangan lupa, mendidik mindsetmu. Kemudian pemerintahan. Kepemimpinan sebagai mandat ilahi untuk menghadirkan keadilan. Coba cek di RT RW-mu. Apa dia adil? Cek. Kepemimpinan sebagai mandat ilahi untuk menghadirkan keadilan. Apa ada adil? Kemudian gereja, tempat pelarian ibadah, rutin eksklusif, menjadi pusat pelatihan. Pelatihan itu bahasa Inggrisnya apa? Training center. Jadi kalau hari Minggu dipakai untuk ibadah, jadikan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat untuk training center, pelatihan dan aktivasi agen, yaitu manusia sebagai mandat budaya ke dunia nyata. Sehingga hari ini banyak orang Kristen di gereja alim, di luar gereja lalim. Di rumah
so imam, tapi di luar tidak imamat yang rajani. Itulah yang menyebabkan rusaknya karena kehilangan identitas tadi. Harus kita aktifasi kembali. Di pusat pelatihan, gereja harusnya menjadi pusat pelatihan dan aktivasi agen mandat budaya ke dunia in real. Jadi kalau ada yang buka gereja, Pak, kita bikin pelatihan. Oke, gerejamu kosong hari apa saja? Senin, Selasa, Rabu, bikin tempat pelatihan, kelompok sel, kelompok kecil, untuk belajar tentang bisnis, tentang bagaimana kita masuk ke dunia marketplace, bagaimana menggunakan media sosial supaya dapat duit. Supaya viewernya banyak, bagaimana caranya TikTok mau bisa menghasilkan uang, kita ajarin semua. Bagaimana caranya membuat materi PowerPoint, bagaimana kau membuat presentasi, bagaimana engkau berbicara di depan publik. Public speaking. Ada tim kita yang kita bersyukur, tim kita Pak Edward sudah diterima di beberapa kementerian, salah satu Kementerian Perdagangan dari PT mitranya Pak Edward ya. Mereka kasih training kepada sumber daya manusia. Supaya di pemerintahan itu orang betul-betul diaktifasi mandatnya, bahwa mereka ditempatkan di sana untuk memberikan nilai dan keadilan bagi banyak orang. Dan pusat pelatihan gereja menjadi tempat aktivasi agen mandat budaya ilahi. Oke, menilai kembali identitas akhir. Tadi kita lihat bahwa tadi itu pengemis amnesia, the consumer. Kita akan berubah ke sana, the steward, rekan pemimpin ilahi. Kita tadinya jadi pengemis. Kita selalu minta berkat sama Tuhan begini, Tuhan berkati, berikan saya ini, berikan itu, berikan itu, berikan itu. Dia tidak lupa siapa dia, amnesia berarti. Tuhan, aku ingin memberkati. Jadikan saya saluran berkat-Mu supaya saya mampu memberkati. Jadikan kepintaranku untuk memberkati banyak orang. Jadikan uang saya untuk memberkati banyak orang. Maka kita mental yang tadinya itu kehilangan identitas, pengemis amnesia tadi, yang harusnya dia adalah pangeran, kembali ke sana. Bukan lagi mengeksploitasi bumi untuk kepentingan pribadi, tetapi mengelola potensi bumi untuk memberkati peradaban. Bukan bekerja keras untuk mencari makna dan pembuktian jati diri. Siapa saya? Kita bekerja keras hanya untuk membuktikan siapa saya. Sudah dari sanonya kamu anak Tuhan, terus kamu ngapain? Anak Tuhan harusnya menjadi berkat dan memberkati bangsa, memberkati semua orang, memberkati keluarga, memberkati semua, memberkati gereja. Itu bukan bekerja keras dan mencari pembuktian diri. Kalau orang katakan, Denny, kau orang kaya, saya bilang, ada yang lebih kaya dari bapak saya di surga? Tidak ada. Terus kenapa kau merasa miskin? Karena mindsetmu salah. Jangan pernah merasa miskin. Kalau tidak ada uang bukan berarti miskin. Kan uang hanya alat. Jangan ukur kekayaan itu dari uang, sebab uang bisa hilang. Saya satu kali khotbah di MNC Group. Saya pendeta, diundang. Ulang tahun MNC. Hari Tanu di depan. Setelah selesai khotbah, dia salam saya. Hari Seninnya saya ditelepon, datang ke kantor. Pak, bantu perusahaan. Siapa yang suruh? Bos. Bapak minta gaji berapa? Waduh. Saya bilang, saya tidak usah digaji. Saya mau bantu apa ini? Berapa ribu karyawannya? Bagaimana mereka bisa sejahtera enggak? Mereka tidak eksploitasi enggak? Mereka dapat damai sejahtera enggak? Itu saja saya lakukan. Tapi tetap digaji juga. Akhirnya saya kerja hampir 2 tahun lebih di MNC Life sebagai Head of Development manusia. Bagaimana mendevelop manusia menjadi militan yang berkarakter, yang tidak mudah manipulatif dan korupsi. Bekerja karena sudah memiliki makna dan identitas utuh. Kalau kita masih merasa belum punya identitas hari ini, kita akan korupsi. Biar disumpah dengan berapa kitab di kepala kita. Identitasnya lupa dia siapa. Dan kita, kalau kita menjadi rekan pemimpin Allah, kita akan aktif menciptakan solusi dan menghadirkan kerajaan Allah. Betul? Saya hitung, ibu-ibu di Indonesia ini Pak, yang kawin 45.500.000. Saya bilang kasih 2 juta sebulan untuk ibu-ibu itu. Maka ibu-ibu akan kasih makan anaknya sehat.
Supaya suaminya juga jangan pontang-panting cari hanya untuk makan. Sebab makan itu harus dijamin. Karena Tuhan sendiri Yesus memberi makan 5.000 orang. Hanya dari 5 ketut roti. Kamu dikasih kuasa tidak memberi makan rakyat. Keluarkan itu, hanya 900 triliun. Maka setiap orang tidak takut kawin karena suaminya belum kerja. Karena ada 2 juta tiap bulan. Hanya 900 juta. Kenapa kita tidak berani? Ini membuat manusia. Dan kita berkata, kita ini harus menghargai Ibu Pertiwi, Hari Kartini, Ibu Pertiwi. Saya mau kasih tahu, Ibu Pertiwi menangis terus hari ini. Karena Ibu Pertiwi harus bersusah hati terus. Karena tidak cukup makan untuk anak-anaknya. Coba kalikan 2 juta kali 45 juta, Pak. Enggak sampai 900 triliun, Pak. Apa perlu saya kasih, saya bilang. Saya bisa ciptakan 900 triliun dengan Pak Edward. Kasih kuasa sama saya dengan tanda tangan dari Kementerian Keuangan. Bisa. Kenapa? Karena kita sadar siapa kita. Masa Daniel bisa jadi orang 2, kita nggak bisa hari ini? Karena Daniel tidak pernah muncul hari ini. Karena terreduksi dan kehilangan mindset sebagai anak Tuhan, pangeran Tuhan di bumi. Itu. Kita harus sadar sepenuh bahwa dirinya adalah pengelola titipan raja. Ini dunia ini milik raja saya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah ini mindset yang harus kita rubah. Jadi kalau pendeta jangan merasa kagum sama orang kaya, jangan. Karena orang kaya dengan kita ini sama-sama kaya, anak Tuhan. Cuma dia bekerja lebih keras, tapi kalau dia lupa identitas juga dia stres. Jangan pikir orang kaya tidak stres. Iya Pak Edward ya? Ada ya Pak Pendeta, tolong doakan saya ini. Saya punya hutang 180 miliar, coba. Sebenarnya enggak banyak ini dibilang. Padahal orang kaya, penghasilannya tiap bulan 10 miliar. Baru turun jadi 5 miliar, udah kago dia, udah mulai stres. Saya bilang, kenapa kita stres hari ini? Semua itu milik Tuhan. Kamu mati juga nggak bawa apa-apa. Paling itu diperebutkan anak cucumu. Jadi jadikan itu menjadi berkat. Perluas manusia ilahi itu supaya mereka sadar. Kalau sekian persen dari orang-orang sinode, orang-orang Kristen sadar siapa mereka, maka doa kita akan terwujud. Kamu berdoa dan usahakan kesejahteraan kota terjadi. Karena mindset kita udah berubah, kita bisa memberikan pengaruh yang positif. Panggilan pulang ke takhta. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang pintar. Terlalu banyak PhD, terlalu banyak orang pintar, terlalu banyak dokter hari ini. Tapi dunia membutuhkan manusia yang tahu siapa dirinya di dalam Allah. Saya mau kasih tahu rahasia yang tersembunyi hari ini dari abad ke abad. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turun ke turunan. Kolose 1 ayat 26-27. Boleh dibaca? Kalau ini saya ingin membuktikan rahasia ini sering ditutup orang. Siapa dia? Kolose 1 ayat 26-27. Dan Rasul Paulus meninggalkan semua kemewahan sebagai anggota Sanhedrin. Meninggalkan semua jabatan dan keuangan. Dia mau menjadi pembuat tenda hanya karena dia tahu identitasnya siapa. Dan hari ini dia berkata tentang hal itu kepada jemaat Kolose 1 ayat 26-27. Boleh dibaca? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Dan dari turunan ke turunan. Tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Tapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. 27, kepada mereka Allah memberitahukan. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Yaitu di antara bangsa-bangsa. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Bahasa Inggris biasa, Christ among you. Tapi King James Version mendekati bahasa aslinya, Christ in you. Kristus di dalam kamu. Kalau kita sadar Kristus dalam kita, maka segala kuasa di sorga dan bumi itu bisa terjadi. Ini luar biasa. Cuma kita hilang sadar hal ini. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang pintar, tapi dunia membutuhkan manusia yang tahu siapa dirinya dalam Allah. Seperti Rasul Paulus yang memberikan surat kepada jemaat Kolose. Ketika manusia menemukan kembali bahwa ia adalah imago Dei, ia tidak lagi hidup untuk sekedar bertahan, tetapi untuk memerintah bersama Sang Pencipta. Selesai.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.